bersama aku Natania di Kios Fakta. Kali ini, Kios Fakta edisi spesial akan menemani kalian semua dalam berbagi seputar fakta mengenai dunia hewan. Edisi kali ini kami rangkum cukup panjang untuk memanjakan kalian semua. Yuk, langsung disimak aja video kita yang satu ini. Paus sperma. Pernah nggak sih kalian penasaran seperti apa hewan-hewan di dalam lautan apabila sedang tertidur? Terutama ikan paus. Dan seperti apa ya posisi tidur mereka? Pada tahun 2008, para ilmuwan menemukan bahwa paus sperma tidur dengan posisi tubuh secara vertikal. Lucu banget ya. Kalau ada manusia yang seperti ini juga, berarti sama aja dengan tidur berdiri ya. Paus sperma hanya membutuhkan waktu 6-24 menit setiap harinya untuk tertidur. Para ilmuwan pun berpikir bahwa tidurnya yang singkat ini mungkin sudah menjadi waktu tidur bagi paus sperma dalam keseharian mereka. Anjing. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan yang satu ini? Yaps, betul sekali, anjing. Tahukah kalian bahwa anjing bisa bermimpi ketika tidur? Para peneliti mengungkapkan bahwa hewan anjing juga bisa bermimpi ketika tidur, layaknya kita manusia. Tetapi, mungkin mimpi mereka kurang kompleks dibandingkan dengan mimpi kita. Ini dikarenakan mereka membayangkan kegiatan yang berhubungan dengan dunia anjing, seperti berlarian dan bermain bola tangkap. Gajah. Gajah betina mengandung bayi dengan durasi yang cukup lama. Rata-rata, seekor gajah akan mengandung selama 95 minggu. Dengan masa kehamilan yang cukup lama ini, jadi tidak mengejutkan apabila seekor gajah rata-rata hanya mengandung 4 anak saja semasa hidupnya. Jerapah. Tahukah kalian berapa tinggi bayi jerapah ketika baru lahir? Bayi jerapah dapat memiliki berat lebih dari 150 pon dan memiliki tinggi sekitar 1,8 meter saat baru lahir. Fakta yang menariknya yaitu jerapah melahirkan dengan posisi berdiri loh teman-teman. Jadi, ketika bayi jerapah dilahirkan, ia akan jatuh dari ketinggian sebab tubuh sang induk yang teramat tinggi. Jerapah ini biasanya akan melahirkan pada saat kandungan mereka sudah berusia 14-15 bulan. Anjing padang rumput. Apakah di dunia hewan mereka punya cara sendiri untuk saling sapa? Tentu punya. Salah satunya adalah spesies anjing padang rumput. Anjing padang rumput ini mempunyai cara saling sapa sekawanannya yang unik, yaitu dengan mencium mulut kawanannya. Jenis hewan ini memang memiliki perilaku yang unik. Biasanya, ketika cara saling sapa mereka dilihat oleh banyak orang, hewan ini akan semakin menunjukkan kemesraan bersama pasangannya atau temannya dengan cara berciuman dan berpelukan semakin erat. Bisaan banget ya hewan ini, sok-sok pamer kemesraan. Kan kasihan yang jomblo. Kecoa. Hampir semua makhluk hidup di dunia ini dipastikan tidak dapat melanjutkan hidupnya setelah kehilangan anggota tubuh, yaitu kepala. Tapi
hal ini tidak berlaku untuk kecoa, karena mereka bernafas melalui ventilator di seluruh tubuhnya, dan otak mereka tidak mengontrol fungsi ini. Kecoa dapat bertahan hidup selama 9 hari tanpa kepalanya. Setelah waktu itu, mereka akan mati kelaparan. Jadi, percuma ya teman-teman, kalau kalian mau mematikan kecoa hanya dengan memisahkan kepala dari badannya saja, itu tidak akan berpengaruh. Sebab mereka masih akan tetap hidup sampai kurun waktu 9 hari. Siput. Siput dikenal sebagai hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Dan ternyata belum banyak yang tahu loh teman-teman, kalau siput ini punya gaya hidup yang unik. Siput bersifat hermafrodit, yang artinya memiliki organ reproduksi ganda, jantan, dan betina. Namun, salah satu aspek yang paling menarik dari hewan siput ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah kalian berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu bisa tidur hingga 3 tahun lamanya loh teman-teman, ketika ia sedang hibernasi maupun estivasi. Siput sendiri adalah hewan yang membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi, jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Ketika estivasi atau tidur musim panas, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Barulah setelah itu, mereka akan mengubur diri mereka ke dalam tanah dan memulai tidur panjangnya. Burung unta. Siapa yang gak tahu tentang burung yang satu ini? Kalian semua pasti tahu dong burung unta atau ostrich. Burung unta ini adalah keluarga burung berkaki panjang yang berasal dari Afrika. Burung terbesar dengan tinggi 2,5 meter dan berat 100-120 kg ini mempunyai badan yang ramping. Mereka juga dikenal sebagai pelari tercepat loh. Besar adalah ciri khas yang dimiliki burung unta. Selain tubuh yang berat, ternyata burung ini juga memiliki ukuran bola mata yang luar biasa. Mata burung unta adalah mata terbesar di antara hewan darat lainnya. Ukuran mata burung unta bisa setara dengan sebuah bola biliar yang catatannya lebih besar ukurannya dari otak mereka sendiri. Lalu, kalau gitu, otak mereka sekecil apa dong ya ukurannya? Sapi. Kata siapa hanya manusia yang bisa mempunyai teman baik atau sahabat? Nyatanya, hewan juga bisa punya sahabat loh teman-teman. Sebuah data eksperimen menunjukkan, hewan sapi ketika mereka dipasangkan dengan sahabat terbaik mereka, maka sapi-sapi ini akan lebih rileks dan lebih sedikit mengalami stres. Penelitian lain juga membuktikan bahwa sapi bisa berkinerja lebih baik ketika mereka tinggal dengan seorang temannya daripada sendirian. Jadi, para peternak, jangan biarin sapi kalian gak punya teman ya, supaya mereka bisa berkinerja dengan baik dan menghasilkan susu-susu yang berkualitas. Kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Kelelawar merupakan hewan nokturnal yang artinya hewan ini tidur di siang hari dan berburu makanan di malam hari. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan cara tidur hewan yang satu ini? Yaps,
Betul sekali. Posisi kelelawar tidur dengan cara bergelantungan terbalik di dahan pohon. Dan bukan hanya cara tidurnya aja loh teman-teman yang seperti itu, melainkan cara kelelawar melahirkan pun juga sama. Kelelawar melahirkan dengan posisi terbalik. Meskipun melahirkan anak-anaknya dengan posisi terbalik, kelelawar mampu menangkap anaknya dengan sayap mereka ketika bayi mereka sudah keluar. Canggih ya si ibu satu ini. Hehehe. Kura-kura. Tahukah kalian kura-kura bernafas menggunakan organ tubuh apa? Hidung. Salah. Kura-kura Fitzroy yang berasal dari Australia ini bernafas menggunakan pantat ketika mereka berada di dalam air. Ketika di dalam air, kura-kura mendapatkan 70% oksigen yang dibutuhkannya melewati pantatnya. Proses ini disebut juga dengan proses kloaka, di mana mereka juga membuang kotoran dan mengeluarkan telur lewat lubang yang sama. Teknik yang tidak biasa ini memberikan keuntungan bagi kura-kura tersebut karena mereka bisa berada cukup lama di dalam air, terutama ketika mereka harus bersembunyi dari para predator yang ingin memangsa mereka. Kuda laut. Kuda laut merupakan spesies yang masih termasuk dalam golongan ikan. Meski memiliki bentuk yang sangat unik, bahkan sangat berbeda dari bentuk ikan lainnya, namun kuda laut memiliki organ yang sama dengan organ ikan yang lainnya juga kok teman-teman. Kuda laut terkenal dengan keunikannya sebagai hewan monogami yang sangat setia dengan pasangannya, di mana pejantan dan betina sama-sama tidak akan mencari pasangan lain seumur hidupnya. Selain itu, sifat unik lainnya terdapat pada sang jantan, di mana pejantan kuda laut dapat hamil dan melahirkan loh teman-teman. Wah, kok bisa ya? Ini dikarenakan kuda laut jantan juga memiliki kantung perut. Biasanya, saat masa-masa kawin mereka, betina akan menaruh hingga 1.500 telur ke dalam kantung tersebut. Sang pejantan juga mempunyai tugas membuahi telur-telur tersebut menjadi embrio. Kurang lebih masa mengandung telurnya sekitar 9-45 hari. Ketika bayi-bayi tersebut sudah dilahirkan, barulah tugas sang pejantan selesai. Kambing. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang berasal dari daerah berbeda dengan kita, biasanya kita akan menemukan beberapa perbedaan dari orang tersebut, seperti aksennya dalam berbicara. Aksen yang dimiliki oleh seseorang dapat berubah seiring waktu berdasarkan beberapa faktor, seperti tempat bersosialisasi maupun lingkungan tempat tinggal seseorang. Tapi, bagaimana kalau ini juga terjadi pada hewan kambing? Hal ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan di Inggris yang menemukan bahwa perilaku vokal kambing akan berubah dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini juga dapat disebutkan bahwa perubahan itu terjadi saat kambing beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda. Wah, lucu banget ya teman-teman. Ternyata nggak hanya manusia aja yang bisa berubah aksen dalam berbicaranya, tapi nyatanya hewan juga bisa. Kuda Nil. Tahukah kalian kalau keringat dari kuda Nil itu berwarna merah jambu kemerah-merahan? Kalau kalian pernah bertanya-tanya mengapa kuda Nil selalu terlihat dengan bercak di kulit mereka,
Itu bukan karena perubahan pigmentasi pada kulitnya, teman-teman. Kuda Nil menghasilkan keringat berwarna kemerah-merahan yang bertindak sebagai tabir surya alami dan membantu mempercepat pemulihan luka karena mereka selalu berada di bawah sinar matahari. Keren ya mereka, udah ada sunscreen alaminya. Berang-berang mirip dengan bagaimana rambut pada manusia yang tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh, begitu pula gigi hewan pengerat yang satu ini. Berang-berang memiliki gigi yang terus bertumbuh. Maka dari itu, mereka akan terus mengunyah kulit kayu, kacang, ranting pohon, dan sayuran keras lainnya demi mencegah gigi mereka akan tumbuh terlalu panjang. Gurita. Hewan laut yang satu ini punya 3 buah jantung di dalam tubuhnya loh, teman-teman. Selain itu, sel otak yang dimiliki oleh gurita ternyata diketahui juga lebih banyak daripada sel otak manusia. Tak hanya itu, gurita juga bisa mencium dan merasakan sesuatu lewat tentakelnya. Wih, keren ya! Biasanya rata-rata makhluk hidup mencium sesuatu melalui hidung mereka. Tapi untuk gurita sendiri, tentakelnya ternyata bisa berfungsi untuk mencium juga ya. Harimau. Harimau adalah hewan yang terkenal dengan lorengnya. Loreng dari setiap harimau itu berbeda-beda loh, teman-teman. Sama saja seperti sidik jari pada manusia. Loreng dari harimau adalah identitas diri mereka. Bicara soal loreng harimau, kalian sudah tahu belum kalau kulit mereka juga berloreng seperti bulu mereka loh? Warna bulu harimau sama dengan warna kulit tempat bulu itu tumbuh. Bulu berwarna kuning keemasan keluar dari kulit berwarna keemasan. Bulu berwarna hitam keluar dari kulit berwarna hitam. Bulu yang berwarna putih keluar dari kulit yang berwarna putih juga. Masing-masing kulit memiliki zat kimia yang memberi warna pada kulit dan bulu. Zat kimia itu sendiri bernama melanin. Bintang laut. Kalian pasti tahu tentang hewan yang satu ini dong. Yaps, betul, bintang laut. Hewan satu ini cukup mudah ditemukan di perairan, khususnya pantai. Bentuknya yang kebanyakan menyerupai bintang membuat hewan yang satu ini nampak cantik sekali. Tidak kalah dengan kecantikannya, hewan ini juga mempunyai fakta unik yang wajib kalian ketahui. Bintang laut ternyata masih bisa hidup walaupun anggota tubuhnya yang dipecah menjadi beberapa bagian. Asalkan masing-masing bagian mengandung bagian cakram pusat. Maka bagian-bagian dari bintang laut yang sudah terpisah masih akan bertahan hidup. Karena mereka juga mempunyai kemampuan regenerasi. Yakni mereka bisa menumbuhkan kembali lengan mereka, walaupun membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih sekitar 1 tahun. Rusa kutub. Tahukah kalian, rusa kutub adalah spesies rusa khusus yang jantan maupun betinanya sama-sama memiliki tanduk. Mungkin yang biasanya kita tahu, rusa bertanduk hanyalah rusa jantan, dan rusa betina tidak memiliki tanduk. Tetapi, tidak dengan rusa kutub, karena jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk.
Rusa kutub jantan melepaskan tanduknya pada bulan Desember, sedangkan rusa kutub betina melepaskannya pada musim semi. Wah, ternyata bisa lepas juga ya. Jadi, jangan berburuk sangka dulu ya kalau ada seseorang yang memajang tanduk rusa di dalam rumahnya sebagai hiasan. Burung hantu. Burung hantu adalah salah satu spesies burung yang tidak bisa menggerakkan bola mata mereka. Struktur mata dari burung hantu memang sangat unik dari kebanyakan jenis burung lainnya. Mereka mempunyai mata seperti tabung yang ditahan oleh sclerotic rings. Oleh karena itu, burung hantu tidak dapat menggerakkan atau memutar mata mereka. Apabila ingin melihat objek di sekitaran mereka, maka mereka akan memutarkan leher mereka. Burung hantu bisa memutar leher hingga 270 derajat. Ih, lentur banget ya lehernya. Burung falco peregrinus. Kalau berbicara tentang hewan tercepat di muka bumi, pasti yang langsung terpikirkan oleh kalian adalah hewan cheetah. Namun, tahukah kalian bahwa hewan tercepat sebenarnya dipegang oleh seekor burung yang bernama the peregrine falcon atau falco peregrinus. Dengan kecepatan yang pernah tercatat adalah 390 km per jam atau 242,3 mph. Sedangkan cheetah si kucing besar hanya berkisar pada angka 70 mph atau 114 km per jam saja. Namun sayangnya, hewan yang memiliki populasi tersebar di seluruh benua kecuali Antartika ini mulai terancam punah akibat rusaknya habitat tempat mereka tinggal oleh aktivitas manusia. Kungkang. Kungkang terkenal sebagai mamalia dengan gerakan paling lambat di dunia. Saat makan pun, mereka melakukannya dengan sangat lambat. Namun ternyata, pencernaan mereka bahkan jauh lebih lambat lagi loh teman-teman. Tubuh kungkang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan untuk mencerna makanan mereka. Singa. Singa termasuk hewan mamalia karnivora. Badannya memiliki bulu berwarna keemasan, serta gigi dan cakar yang sangat tajam untuk mengoyak mangsanya. Sama seperti hewan lainnya, singa juga akan melakukan proses perkawinan untuk memiliki anak. Singa bisa dibilang sebagai hewan yang benar-benar memanfaatkan periode musim kawin semaksimal mungkin. Fakta uniknya, seekor singa betina bisa kawin hingga 100 kali per hari dengan jarak rata-rata 17 menit dan setiap kawin akan berlangsung selama sekitar 21 detik. Wah, benar-benar dimanfaatkan ya waktunya. Kepiting. Kita mungkin sering melihat kepiting bergerak dengan cara berjalan menyamping. Ketika di dalam air pun, kepiting tetap berjalan dengan cara yang sama. Namun, apakah kalian sudah tahu bahwa kepiting itu juga bisa berenang? Kepiting biru atau Callinictes sapidus, mereka punya sepasang kaki di bagian belakang tubuhnya yang berbentuk seperti dayung. Ternyata, kakinya itu bisa mereka gunakan untuk mengambang atau berenang di air, teman-teman. Burung. Kalau kita ikut lomba makan makanan pedas melawan burung,
kita pasti akan kalah deh. Karena ternyata burung itu kebal dengan rasa pedas loh teman-teman. Mereka tidak mempunyai sensor perasa kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas pada lidahnya. Bagi mereka, cabai hanyalah jenis makanan yang gak ada bedanya dengan makanan lain. Udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, atau danau. Salah satu hewan yang sering kita jadikan santapan makanan ini ternyata punya fakta menarik juga loh teman-teman. Organ utama udang seperti hati, otak, perut, dan indung telur ternyata berada di kepala mereka. Sehingga proses penyimpanan makanan dan pencernaan mereka juga berjalan di kepala mereka. Wombat. Wombat adalah salah satu hewan endemik yang berasal dari Australia. Ada satu keunikan wombat yang mungkin terdengar agak menjijikan. Wombat adalah salah satu hewan yang mengeluarkan kotorannya dalam bentuk kubus loh. Kok bisa gitu ya? Wombat mempunyai bentuk usus yang spesial sehingga bisa membentuk kotorannya menjadi kubus ketika dikeluarkan. Wombat menggunakan kotorannya untuk menandai wilayah. Dengan bentuk kotorannya yang kubus, membuat kotoran tersebut tidak mudah menggelinding sehingga ia tidak kehilangan jejak dalam wilayahnya. Kanguru. Ketika kanguru melahirkan, bayi yang dilahirkannya tersebut sangatlah kecil. Panjangnya hanya berkisar 1 inci saja. Bayi kanguru akan lahir sekitar 30 hari setelah pembuahan. Itu karena kanguru tidak seperti kebanyakan mamalia. Kanguru tidak memiliki plasenta. Setelah dilahirkan, ia akan otomatis langsung memanjat ke tubuh sang ibu dan masuk ke dalam kantung. Ketika bayi kanguru sudah berada di dalam kantung, barulah dimulai masa pertumbuhannya selama sekitar 8 hingga 11 bulan. Ubur-ubur. Tubuh hewan yang satu ini dapat menguap loh teman-teman apabila ia terdampar di daratan. Yaps, ubur-ubur. 98% tubuh ubur-ubur adalah air. Jika ubur-ubur tersapu ke pantai, kemungkinan ia tidak akan bisa bertahan hidup terlalu lama. Panas dari sinar matahari bisa menguapkan ubur-ubur yang 98% tubuhnya terdiri dari air. Selain air, ubur-ubur hanya memiliki 2 lapisan jaringan yang akan terurai ketika tubuhnya menguap. Ubur-ubur ternyata juga tidak punya otak, jantung, maupun tulang loh teman-teman. Kucing. Tahukah kalian kalau ternyata kucing tidak dapat merasakan rasa manis? Ya, betul teman-teman. Kucing tidak dapat merasakan rasa manis. Jika kita memberikan permen atau susu manis kepada kucing, maka ia hanya merasakannya sebagai makanan tawar, ataupun jika ada rasa asin, maka hanya itu yang diketahui oleh kucing. Semua spesies kucing mengalami mutasi genetik yang membuat pengecap rasa manis mereka tidak bisa merasakan rasa manis. Namun, pengecap mereka mampu merasakan rasa asam, asin, dan rasa pahit.
Gorila. Gorila adalah salah satu hewan primata yang paling populer karena ukurannya yang besar dan gestur memukul dada ketika sedang marah yang menjadikan ciri khasnya. Primata ini juga terkenal sebagai hewan yang sangat pintar loh. Bayangkan saja, ada seekor gorila betina bernama Koko yang sudah mulai diajari bahasa isyarat sejak umurnya 1 tahun. Dan ketika usianya menginjak 40 tahun, ia sudah bisa menggunakan 1000 isyarat dan mengerti 2000 kata dalam bahasa Inggris. Parah sih, ini sih keren banget ya. Jangkrik. Jangkrik adalah hewan yang memiliki telinga yang sangat sensitif. Telinga mereka terletak tepat di bawah lutut kaki depan mereka. Ukuran telinganya hanya sekitar 1 mm saja loh teman-teman. Dan ini membuatnya menjadi salah satu hewan bertelinga terkecil di dunia. Bebek. Diketahui, bebek yang baru lahir akan mengadopsi tingkah laku hewan pertama yang mereka lihat. Bebek yang baru lahir tidak menyadari diri mereka sebagai spesies apa, dan akan salah mengira bahwa yang pertama kali dilihat adalah orang tuanya. Mereka juga bisa meniru tingkah laku manusia loh. Fakta menarik lainnya dari hewan ini adalah bulu bebek itu ternyata anti air loh teman-teman. Kenapa bisa gitu ya? Para ahli hewan menyimpulkan bahwa bulu bebek yang anti air itu karena bagian ekor bebek mampu memproduksi minyak lalu disebarkan ke seluruh bulu bebek. Lapisan anti air ini juga akan membuat bebek tetap hangat walaupun berada di udara dingin. Tarantula. Tahukah kalian kalau tarantula kawin menggunakan tangan mereka? Iya, tangan. Saat memasuki usia dewasa, tarantula jantan mengalami perubahan pada tangannya untuk memasukkan sperma, dan juga pada bagian sepasang kaki terdepannya akan muncul kait yang disebut tibial hook yang berfungsi untuk menahan taring betina agar tidak menancap. Nah, karena tarantula jantan memasukkan spermanya dengan tangan, hal ini membuat proses perkawinan tarantula unik dan berbeda dengan hewan yang lainnya. Smilodon. Macan bergigi pedang ini mempunyai gigi-gigi taring yang panjangnya bisa mencapai 30 cm. Hewan predator ini hidup pada zaman sekitar 2,5 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Bentuk tubuhnya mirip seekor singa berbadan besar. Beratnya nyaris mencapai 450 kg. Ketiadaan ekor mungkin membuatnya tidak bisa berlari kencang. Dia harus mengagetkan mangsanya sebelum menggigit leher dengan kedua gigi taringnya yang tajam tersebut. Anjing laut. Penghuni daratan es bertubuh bongsor ini adalah hewan yang kalem loh teman-teman. Dia memiliki sepasang gigi seri yang sering dipamerkan kepada teman-temannya di atas bongkahan es. Pada anjing laut jantan, panjang kedua giginya bisa mencapai 1 meter.
Kedua giginya juga bisa berfungsi untuk menunjukkan kekuatannya kepada anggota kelompoknya. Baik jantan maupun betina mempunyai gigi ini yang mulai tumbuh saat usianya memasuki 6 bulan. Tidak banyak anjing laut yang panjang giginya mencapai lebih dari 75 cm. Paus narwal. Ini dia satu spesies laut yang berpindah-pindah tempat dengan menggunakan pedangnya. Mungkin kita sering mengira pedangnya ini digunakan untuk menyerang. Kini kita tahu bahwa pedang tersebut digunakan sebagai organ sensorik yang berfungsi sebagai alat pendeteksi. Bagaimanapun juga, pedang ini sebenarnya adalah gigi seri yang wujudnya menembus kulit dan tumbuh di atas hidung, berpilin-pilin dengan panjang lebih dari 3 meter. Mamalia laut ini pastinya akan terkejut kalau kita mengira pedang tersebut adalah tanduk unicorn yang dipakai sebagai alat pertahanannya. Ikan hiu gergaji. Rata-rata, kebanyakan makhluk hidup pasti mempunyai gigi di dalam mulutnya ya. Tapi tidak dengan hewan yang satu ini. Hewan aneh ini memiliki gigi di luar mulutnya. Ikan hiu gergaji ini mempunyai hidung panjang menyerupai pedang yang panjangnya mencapai 2 meter. Pedang tersebut mempunyai deretan gigi berjumlah sekitar 20 buah yang masing-masing berukuran 2 cm. Gigi ini tidak berbahaya bagi manusia, meskipun kelihatannya mengerikan ya. Dia tidak mungkin mengunyah mangsanya dengan gigi tersebut. Ikan ini melumatkan mangsanya dengan cara menggergajinya. Dengan sekali tebasan pedangnya, dia mampu menumbangkan ikan yang melaluinya lalu memotongnya. Dia pun menggunakan gergaji tersebut sebagai sekop untuk menggeruk pasir dan mencari beberapa mangsa baru. Badak. Hewan ini tidak sadar bahwa dia berjalan dengan membawa harta karun di atas hidungnya. Ya, itu adalah cula badak. Tahukah kalian kalau sebenarnya cula badak itu bisa tumbuh kembali? Cula badak terbuat dari keratin. Sama halnya dengan rambut dan kuku kita. Itulah alasan mengapa sebenarnya cula badak yang dipotong bisa tumbuh kembali dan ukurannya menjadi sama seperti sebelum dipotong. Namun sayangnya, keberadaan mereka kini terancam punah. Karena banyak pemburu liar yang mengincar cula mereka dengan cara membunuh mereka terlebih dahulu agar tidak mendapat penyerangan. Sapi Watusi. Di Afrika Timur, dia sangat berguna untuk kehidupan masyarakatnya. Sapi domestik ini dianggap sebagai hewan serbaguna. Penduduk meminum susunya, memakan dagingnya, dan memanfaatkan kulitnya. Lalu menjadikan tanduk dan lemak sebagai bahan bakar. Ada yang menarik perhatian saat kita melihat hewan ini. Ya, itu adalah tanduknya. Panjang tanduknya bisa mencapai lebih dari 2 meter. Rekor yang pernah tercatat adalah 2,63 meter. Meskipun penampilannya aneh, hewan bertubuh besar yang beratnya bisa mencapai 1 ton ini sangat kalem loh teman-teman. Tikus. Indra penciumannya 300 kali lebih sensitif ketimbang hidung manusia.
Itulah ciri khas hidung pada tikus. Kalau kita berpikir penciuman anjing saja sudah tajam, ternyata indera penciuman mereka masih dikalahkan oleh hewan yang satu ini loh. Anjing Labrador 20 kali lebih berbakat ketimbang manusia dalam mencium bau-bauan. Anjing tersebut mempunyai 150-200 juta sel penciuman. Sementara tikus, dia mempunyai 5 miliar sel penciuman. Dia adalah juara dunia di antara para makhluk pemilik penciuman tajam. Burung albatros. Dia adalah jenis burung yang mempunyai rentang sayap paling besar, yaitu sepanjang 3,7 meter. Berkat sayapnya yang lebar dan teknik terbangnya yang sempurna, dia sanggup melebihi kecepatan 160 km per jam. Dia juga bisa terbang berhari-hari tanpa mengepakkan sayapnya loh. Apa sih rahasianya? Rupanya, albatros memanfaatkan arah tiupan angin yang berlawanan di atas samudra. Mereka melayang naik dan turun mengikuti arah angin, hingga membentuk rute yang hampir lurus ke depan. Dengan demikian, mereka bisa terbang menempuh jarak yang sangat jauh dengan hanya mengeluarkan sedikit energi. Dia mampu melintasi jarak 500 km per harinya. Paus biru. Tahukah kalian siapa hewan terbesar di dunia? Betul sekali, paus biru. Hewan ini memiliki ukuran 3 kali panjangnya bus kota loh teman-teman. Ukuran panjangnya mencapai lebih dari 30 meter. Wah, asli, itu sih panjang banget ya. Pada saat kelahirannya, bayi ikan paus biru ini berukuran 7 meter. Pada usia 7-9 bulan, panjangnya akan terus bertambah 1 meter setiap bulannya. Kalau aja ikan bisa bermain basket, pasti acaranya jadi sepele banget ya teman-teman buat mereka. Tikus berhidung bintang. Hewan yang satu ini matanya agak buta sehingga memanfaatkan hidungnya yang unik untuk berkomunikasi dengan dunia. Hidungnya yang berukuran lebar 1 cm dengan 22 tentakel mini berfungsi bukan sebagai penciuman, tapi sebagai perasa. Organ ini pun bersifat sensitif. Beberapa tentakel berfungsi mengawasi permukaan di sekitarnya. Sementara tentakel yang lain berfungsi memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Tikus berhidung bintang ini dapat juga dikatakan melihat dengan bintangnya loh teman-teman. Serbaguna ya hidungnya. Cicak. Dia adalah hewan yang bisa menempel di segala tempat tanpa terjatuh. Keunikan dari hewan ini yaitu apabila ekornya putus, ekor tersebut dapat tumbuh lagi loh teman-teman. Keajaiban dan kelebihan unik pada ekor cicak itu disebut autotomi, yaitu kemampuan menumbuhkan kembali anggota tubuh yang telah hilang. Tidak semua hewan reptil memiliki keunikan seperti cicak. Jadi, saat menemui bahaya, cicak selalu memutuskan ekornya untuk mengelabui hewan pemangsa lainnya.
sehingga yang dikejar oleh pemangsa adalah ekor yang putus tersebut, sedangkan si cicak bisa lari dengan tunggang langgang. Menurut penelitian, ekor cicak bisa tumbuh lagi dalam kurun waktu sekitar 5 hari. Angsa. Siapa yang tak kenal hewan angsa? Sering kita melihat gambar atau foto hewan angsa sebagai simbol cinta dan kasih sayang. Dipilih sebagai simbol tersebut karena angsa salah satu hewan yang setia kepada pasangannya. Angsa biasanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, setia hingga pasangannya mati. Hewan unggas ini ternyata memiliki keunikan lain. Dari seluruh angsa, ada satu angsa unik dengan perilakunya, yaitu angsa berbunyi atau trumpeter swan. Angsa ini ketika pasangannya mati, akan terus mengeluarkan suara seperti sedang menangis, tanda berkabung. Bahkan, trumpeter swan bisa ikut mati juga kalau terlalu lama bersedih. Kasian ya. Burung kakatua. Mungkin teman-teman pernah mendengar lagu anak berjudul Kakatua kan? Yaps, kakatua termasuk hewan yang memiliki kecerdasan tinggi dan pintar menirukan bunyi suara manusia jika dilatih secara benar. Karena kakatua secara fisik mempunyai pendengaran yang tajam dan susunan otak yang lebih dibanding burung lainnya. Di luar itu, hewan ini juga bisa menghafalkan beberapa pola kalimat serta memahami beberapa kata singkat yang sering diucapkan oleh manusia loh. Antara lain, dengan stimulus terhadap lidahnya yang agak tebal dan bisa menghasilkan artikulasi bunyi atau suara. Kuda. Selama ini, rata-rata makhluk hidup tidur dengan cara merebahkan tubuh mereka. Namun, beda dengan hewan yang satu ini. Ternyata, kuda bisa tidur sambil berdiri tanpa perlu takut akan terhuyung-huyung lalu jatuh. Kok bisa ya? Rahasianya terletak pada tulang kakinya. Tulang kaki kuda memiliki kemampuan untuk mengunci selama tidur dan kuda tidak memiliki tulang selangka. Wow, hebat ya. Kalau kalian, jangan coba-coba tidur sambil berdiri ya, nanti jatuh. Buaya. Siapa yang tidak takut dengan hewan yang satu ini? Buaya adalah penguasa di daerah muara sungai dan air payau. Mungkin memang bila di darat, pergerakan hewan yang satu ini terbilang cukup lamban. Tapi jangan salah teman-teman. Ketika ia di dalam air, buaya adalah perenang ulung yang bisa bergerak cepat. Ternyata buaya itu juga bisa melompat loh teman-teman. Walaupun keempat kakinya pendek, buaya bisa melompat tinggi secara kuat. Gerakan ekornya juga ikut menghasilkan energi kinetik yang bisa mendorong kuat dan melontarkan tubuh buaya ke atas permukaan air. Kadal basilis. Kadal basilis atau yang memiliki nama ilmiah Basiliscus basiliscus adalah salah satu kadal yang paling terkenal di Amerika Tengah. Kadal ini memiliki ciri khas berupa jambul yang menonjol di kepala dan punggungnya.
Basilis adalah pemanjat dan perenang yang ahli. Tetapi hewan ini paling dikenal karena kemampuannya untuk berlari secara bipedal di atas permukaan air. Bahkan, mungkin kadal basilis adalah satu-satunya reptil yang bisa melakukan ini. Dikenal sebagai pelari yang cepat, mereka ini dapat berlari dengan cepat di atas permukaan air, layaknya seperti di tanah loh teman-teman. Iya, semudah itu. Bagi mereka, tidak ada perbedaan berlari di antara kedua permukaan tersebut. Kemampuan ini mereka gunakan untuk melarikan diri dari predator air. Kecepatan basilis diperkirakan sekitar 11 km per jam di darat dan 8,4 km per jam di atas permukaan air. Kadal basilis juga berjalan dengan dua kaki, layaknya kita manusia. Zebra. Zebra merupakan hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Ciri yang paling menonjol dari zebra adalah pola corak pada kulitnya. Ada fakta unik tentang kulit zebra ini loh teman-teman. Banyak orang yang menganggap warna kulit zebra adalah dominan putih dengan garis hitam. Tapi fakta justru menunjukkan kebalikannya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Corak tubuh zebra bisa tercipta tergantung pada habitat dan jenisnya teman-teman. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Ketika zebra berdiri bersama kawanannya, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis corak tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat penghisap darah. Selain itu, garis tersebut ternyata dapat menjadi tabir surya bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Tawon Vespa. Tawon Vespa adalah jenis serangga ganas yang sangat agresif. Ia memiliki racun sengat di dalam tubuhnya yang mampu memicu reaksi alergi di kulit. Kulit yang terkena gigitannya akan timbul bengkak. Efeknya akan sangat berbahaya apabila sang korban terkena sengatan lebih dari satu kali. Jika tidak segera ditangani selama 1 kali 24 jam, korban yang sensitif terhadap alergi akan sangat beresiko, bahkan menimbulkan kematian. Tak hanya itu teman-teman, sengatan si tawon Vespa ini juga mampu mengundang datangnya tawon-tawon yang lain. Ih, curang ya, kalau nyerang beraninya segerombolan. Tawon ini akan melepaskan hormon feromon usai menyengat korbannya. Hormon ini dapat memicu datangnya tawon Vespa lain yang berada di sekitar untuk melakukan serangan balik. Udah kebayang kan teman-teman betapa seramnya jika hal itu sampai terjadi? Bekicot. Bekicot termasuk dalam salah satu hewan moluska dengan ciri khas selalu membawa cangkangnya kemanapun hewan tersebut pergi. Tahukah kalian keunikan dari hewan yang satu ini? Seekor bekicot memiliki kurang lebih 14.000 gigi yang berukuran kecil. Gigi-gigi tersebut digunakan untuk mengunyah makanannya menjadi lebih halus sehingga mudah untuk dicerna.
Bekicot akan sering berdatangan ke lingkungan yang cukup lembab, apalagi ketika musim hujan. Biasanya, kita juga sering melihat mereka di taman rumah kita. Apabila kalian terganggu dengan keberadaan bekicot di rumah kalian, maka kalian bisa menaburkan garam pada tubuhnya. Bekicot akan mati jika ditaburi garam karena tubuhnya tidak mampu memproses zat-zat yang terkandung dalam garam sehingga menyebabkan kematian. Tak hanya itu fakta unik dari bekicot. Hewan ini ternyata termasuk hewan hermaprodit loh teman-teman, alias hewan yang memiliki 2 alat kelamin dalam tubuhnya. Meskipun ia memiliki 2 alat kelamin, tetapi bekicot tidak bisa bereproduksi sendiri. Hewan ini harus melakukan perkawinan dengan bekicot lainnya, sehingga akan menghasilkan bayi-bayi bekicot masing-masing. Ikan badut. Bagi sebagian orang, nama ikan badut mungkin sudah tidak asing lagi. Namun, bagi kebanyakan orang, khususnya di Indonesia, wujud ikan badut masih samar-samar dikenali. Ikan ini lebih dikenal dengan sebutan Inggrisnya yaitu clownfish. Tapi, mungkin kalau kalian sudah lihat bentuk fisiknya secara langsung, kalian akan langsung menyebutnya dengan sebutan ikan Nemo. Karena dari bentuk dan warna kulit clownfish ini memang sangat menyerupai dengan film kartun Nemo loh. Ikan badut memiliki fakta unik yang menarik, di mana hewan yang satu ini bisa berubah jenis kelamin. Wah, kok bisa ya? Perlu kalian ketahui bahwa semua telur ikan badut yang menetas akan melahirkan ikan badut berjenis kelamin jantan. Lalu, apabila sang ratu mati atau menghilang, sang ikan badut jantan yang biasa menjadi wakil sang ratu akan merubah jenis kelaminnya selama rentang waktu 2 minggu. Menarik banget ya teman-teman. Ular. Tahukah kalian, ular sebenarnya tidak memiliki telinga. Namun, ular memiliki lidah yang sangat sensitif terhadap getaran udara. Menjulurkan lidahnya sama dengan menangkap suara dan bau untuk menangkap mangsa ataupun menghindari ancaman. Dan fakta lucu lainnya dari hewan yang satu ini yaitu ular sebenarnya tidak terhipnotis ketika pawang ular meniup seruling. Kalian pasti sering melihat adegan yang satu ini kan? Ketika pawang ular meniupkan seruling, lalu seakan-akan ular jadi terhipnotis. Ular tidak memiliki telinga, maka ular tidak mendengar bunyi dari seruling tersebut. Ia hanya tertarik dengan gerakan seruling dan kepala sang pawang saja, teman-teman. Platypus. Platypus merupakan salah satu hewan endemik asal Australia. Ia adalah hewan mamalia semi-akuatik karnivora yang bertelur. Ia mempunyai penampilan fisik yang sangat berbeda dan unik. Paruh dan kakinya mirip seperti bebek. Tubuhnya seperti berang-berang dan ekornya seperti beaver. Hewan yang satu ini juga punya beberapa fakta menarik loh teman-teman. Kalian mungkin akan terkesima karena hewan yang satu ini ternyata tidak memiliki lambung. Kerongkongan platypus langsung tersambung ke bagian ususnya. Ia tidak mempunyai lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan asam dan enzim yang berguna bagi pencernaan.
Selain tak punya lambung, ternyata platypus juga tidak punya puting untuk menyusui anaknya loh teman-teman. Loh, terus gimana cara menyusui anak-anaknya? Ternyata, air susu platypus dikeluarkan dari saluran kelenjar susu di perut mereka. Bayi platypus akan meminumnya dengan cara menghisap lipatan kulit atau bulu sang induk. Nah, ada satu lagi nih fakta unik dari si platypus ini. Paruhnya yang seperti bebek itu disebut-sebut seperti indera keenam bagi mereka. Kenapa ya? Paruh platypus terdiri dari ribuan sel reseptor yang membantu navigasi mereka di bawah air dan mendeteksi gerakan makanannya seperti udang, ikan, cacing, hingga katak kecil. Saking sensitifnya, platypus bisa loh berburu dengan mata, telinga, dan hidung tertutup dengan hanya mengandalkan paruhnya saja. Oposum. Oposum adalah hewan mamalia yang termasuk dalam famili Didelphidae. Hewan mamalia berukuran sebesar kucing dan berwajah mirip tikus ini banyak ditemukan di benua Amerika. Oposum merupakan salah satu hewan yang memiliki kemampuan dalam mengelabui musuhnya. Salah satu cara mereka menghindari diri dari serangan predator adalah dengan berpura-pura mati. Trik ini ternyata cukup berhasil loh membuat para predator kebingungan. Karena biasanya para predator tidak akan tertarik dengan bangkai. Pada saat oposum berpura-pura mati ketika dikejar predator, mereka akan membuka mulutnya dan mengeluarkan lidahnya. Oposum juga akan mengeluarkan cairan berbau busuk dari anusnya. Nah, bau busuk inilah yang membuat para predator segera menjauhi mereka. Echidna. Hewan mamalia soliter ini berasal dari Australia, Tasmania, dan Papua New Guinea. Ia memiliki duri seperti landak, kantung seperti marsupial, dan paruh seperti burung. Echidna berparuh pendek lebih suka memakan semut dan rayap. Sedangkan Echidna berparuh panjang lebih menyukai serangga dan cacing tanah. Tahukah kalian kalau hewan Echidna ini mempunyai bentuk alat kelamin yang unik? Echidna jantan memiliki alat kelamin aneh berkepala 4. Ketika berhubungan seks, dua kepala alat kelamin akan membesar untuk memasuki saluran reproduksi Echidna betina yang memiliki 2 cabang. Sementara 2 kepala lainnya menutup. Biasanya, banyak jantan yang berupaya membuahi seekor betina saja. Karena itu, mereka biasanya bersaing dalam kompetisi sperma. Fenomena mengherankan lainnya terlihat ketika Echidna tiba di musim kawin. Sekitar selusin jantan akan berbaris di belakang seekor betina seperti kereta. Momen lucu ini bisa bertahan sekitar sebulanan loh teman-teman. Ada jantan yang keluar barisan dan ada juga jantan yang siap untuk bergabung. Ketika betina merasa siap kawin, para jantan akan membuat parit. Demi kehormatan harga diri si jantan, biasanya para jantan akan saling dorong agar keluar parit. Siapa yang bertahan, dialah pemenangnya. Ada-ada aja ya kelakuan hewan yang satu ini. Scallop. Kerang scallop biasa disebut juga dengan kerang simping atau kerang kampak. Di antara kerang lainnya, scallop ini punya keunikannya sendiri loh teman-teman. Tidak hanya itu,
Scallop juga merupakan jenis kerang yang dapat diolah menjadi hidangan yang lezat dengan cita rasa yang sangat khas. Tidak seperti kerang pada umumnya, scallop berkembang biak dengan cara hermafrodit, yaitu memiliki dua alat kelamin, jantan dan betina. Saat kawin, scallop akan melepaskan sel telur dan sperma. Ketika sel telur sudah dibuahi oleh sperma, maka akan hidup menjadi larva yang disebut dengan veliger. Veliger ini akan terombang-ambing di air selama kurang lebih 30 hari dan kemudian jatuh di dasar perairan untuk hidup. Tidak hanya itu saja teman-teman keunikannya. Kerang scallop memiliki 50-100 mata di sepanjang tepi cangkangnya. Mata dari kerang scallop ini hanya berfungsi untuk mendeteksi gerakan dan cahaya saja. Belut listrik. Belut listrik adalah salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik. Sekitar 80% organ tubuh belut listrik bisa menghasilkan aliran listrik. Ia memakai energi tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau untuk menyerang mangsanya. Belut listrik ini punya kurang lebih 6.000 sel yang bisa menghasilkan listrik. Bahkan, mereka bisa menghasilkan listrik sampai 600 volt loh teman-teman. Yang artinya, listrik yang mereka hasilkan 5 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan listrik dari stop kontak standar. Wah, serem juga ya kalau sampai kesetrum dia. Oke everyone, sampai di sini dulu ya edisi spesial kali ini. Sampai bertemu kembali di video Kios Fakta selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye everyone.